Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Kumil, Bu Musindriana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Husnul. Alhamdulillah. Bu Mus, Bu Kumil, izin kita mulai nggih. Salam sehat dan bahagia buat teman-temanku, Bu Kumil Laila dan Bu Mus Indriana. Pada hari ini kita akan melakukan praktek kucing. Saya perkenalkan dulu, saya Husnul Fatimah sebagai pengamat, Bu Kumil Laila sebagai coach, dan Bu Mus Indriana sebagai coaching. Sudah siap kan panjenengan berdua? Ampun Bu. Sebelum praktek coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bu Kumil Laila sebagai coach ya. Ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching hari ini. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sampai kepada kesimpulan. Semoga nanti nampak dalam praktek coaching hari ini. Kemudian yang kedua adalah kompetensi coaching yang dimiliki oleh Bu Kumil Laila selaku coach. Pada kesempatan kali ini saya ingin tahu kepada Bu Laila, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Ella itu apa saja ya? Baik, terima kasih Bu Husnul atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya ada 3 ya Bu Husnul ya, sesuai dengan alur kita. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, yang kedua adalah sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, seperti itu Bu Husnul. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Kumil Laila. Wah, hebat sekali nih Bu Kumil, berarti semua kompetensi coaching ini dikembangkan. Nah, dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ella, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Baik. Kalau spesifiknya untuk kompetensi adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sepertinya Bu Husnul. Jadi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Pertanyaan yang berbobot ya Bu Kumil ya. Indikator ketercapaian seperti apa yang akan Ibu inginkan? Indikator ketercapaian adalah harapan saya mampu atau saya bisa mengarahkan coach nanti Bu Mus Indriana menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga berharap si coach bisa memunculkan ide-ide barunya, seperti itu Bu Husnul. Oke. Baik Bu Ella, sudah saya catat harapan Bu Ella. Bu Ella menginginkan bahwa Bu Mus selaku coach nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa memunculkan ide-ide baru. Semoga dari praktek coaching nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Ella inginkan tercapai dengan baik. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ella dan Bu Mus untuk melakukan praktek coaching hari ini. Oke, semangat ya panjenengan berdua. Terima kasih Bu Husnul. Baik, terima kasih Bu Husnul. Monggo Bu Mus. Kita mulai ya Bu Ella. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Selamat siang juga. Bu Ella. Ya. Bu Ella sibuk nggak hari ini? Saya mau mengganggu sedikit. Enggak kok Bu, enggak sibuk kok. Monggo, ada apa nih Bu Mus? Kelihatannya kok gelisah nih dari wajahnya, terlihat seperti memikirkan sesuatu. Ada apa nih Bu Mus? Iya Bu Ella. Kelihatan ya Bu Ella ya. Saya ini agak sedikit bingung Bu. Wah Bu Mus,
pastinya kelihatan dari wajahnya ini. Apalagi di siang-siang tumben nih Bu Mus menghubungi saya untuk ngajak ngobrol berdua ini. Iya Bu. Kira-kira apa sih tujuannya Bu Mus kok siang-siang seperti ini menghubungi saya seperti itu? Iya Bu. Ini saya ini agak sedikit nggak nyaman gitu Bu ya. Apa ya? Saya gelisah gitu loh Bu. Saya pingin di coaching. Saya pingin dapat nasihat dari Bu Ella gitu. Jadi kalau bisa saya mau ganggu sedikit gitu waktunya Bu Ella. Baik, oke, siaplah Bu Mus. Mudah-mudahan nanti dari coaching kita hari ini nanti Bu Mus mendapatkan pencerahan ya, sesuai yang Bu Mus harapkan seperti itu. Iya Bu. Nah, oke, sekarang Bu Mus, kira-kira dari pembicaraan kita sekarang ini apa yang mau Bu Mus dapatkan? Gini Bu, saya itu pinginnya itu apa ya Bu ya, dapat ide gitu loh Bu. Saya pinginnya itu dapat ide untuk pembelajaran di awal semester 2 Bu. Ada ide baru, ada kegiatan-kegiatan baru, ide-ide segar gitu Bu, yang sekiranya bisa saya lakukan di semester 2, di awal semester 2 besok Bu. Saya tuh merasa itu kok bosen gitu loh Bu. Jadi saya pengen yang seger-seger gitu di awal semester. Saya jadinya Gitu ya, bingung ya Bu. Gitu ya, Bu Mus ya. Jadi Bu Mus tadi ingin dapat ide-ide segar untuk kegiatan di semester kedua awal gitu ya Bu Mus ya. Betul Seperti Bu. itu ya. Betul, mungkin. Karena tadi Bu Mus sudah sampaikan bahwa Bu Mus itu merasa bosan dengan yang sudah dilakukan di semester 1 seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Mus bisa enggak mendeskripsikan lebih jauh ide-ide segar yang Bu Mus maksud itu ide-ide yang seperti apa sih Bu Mus? Gini loh Bu, saya itu kan sudah jadi wali kelas itu 5 tahun lebih ya, 5 tahun 6 bulan ini kan berarti. Nah, tapi kok ya kegiatan yang saya lakukan itu kok hanya itu saja. Dari tahun ke tahun itu saja. Jadi kan saya bosen gitu loh Bu, untuk mau ngulang lagi kayak gitu itu bosen. Gitu Bu. Begitu. Oke. Kalau kegiatan gitu-gitu aja, kemudian bosen terus mengulang seperti itu kegiatan seperti apa ya, Bu Mus ya? Kegiatan yang gitu-gitu, yang itu terus itu kegiatan yang ya biasa Bu, yang awal semester, awal tahun ajaran atau awal semester itu kan saya selalu pakai kegiatan bercerita, menceritakan pengalaman mereka selama liburan, bisa lewat bercerita, maju satu-satu di depan kelas gitu, atau juga menulis di buku atau di lembar kegiatan. Nah itu Bu, saya itu membayangkannya saja itu loh ya, itu sudah bosen gitu loh. Nulis lagi, maju lagi di depan kelas. Nah, apa enggak mereka nantinya juga akan lebih bosen gitu, saya aja udah bosen. Gitu ya Bu Mus ya. Bu Mus saja udah bosen gitu ya, apalagi anak-anak seperti itu ya Bu Mus ya. Nah, kalau Bu Mus ngebayangin tadi anak-anak itu sudah males, itu dari mananya tuh Bu Mus? Lah, gimana ya Bu ya, mau cerita itu ya apa ya. Saya tuh kok merasa itu beda gitu loh. Jadi ada perbedaan. Saya tuh merasakan itu anak-anak itu ada perbedaan dari tahun yang sekarang itu dengan beberapa tahun silam itu. Saya merasa beda Bu. Anak-anak yang sekarang tuh nggak kayak dulu gitu loh. Nah, anak-anak yang sekarang itu cenderung itu apa ya Bu ya, pasif gitu loh. Terus saya merasakan kok mereka itu cenderung maaf ya Bu ya, malas gitu loh ya. Nah ini mungkin ya karena dampak pandemi yang dulunya itu online gitu kan, anak-anak laya-laya di rumah HP-an gitu kan. Nah terus sekarang disuruh apa-apa itu jadinya itu kayak no respon gitu loh Bu. Nah jadi itu saya bayangkannya mereka nanti juga bakalan males gitu loh. Gitu ya.
Jadi di sini Bu Mus merasakan ada perbedaan gitu ya Bu ya, untuk Betul. anak-anak sekarang dengan anak-anak yang dulu seperti itu ya. Apakah Bu Mus bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa yang Ibu rasakan seperti itu? Perbedaan seperti apa ya Bu Mus? Iya Bu. Jadi bedanya itu terutama ya Bu ya di keaktifan anak Bu, di keaktifan kelas. Itu kalau yang dulu sebelum pandemi itu anak-anak itu sudah langsung saya Bu seperti itu. Atau apa ya? Keaktifan kelasnya itu masih kelihatan banget gitu loh Bu. Nah kalau sekarang itu Bu disuruh maju, ditanya itu diem aja. Jadi saya udah mancing-mancing. Jadi apa ya menurut kalian ini misalkan seperti itu ya. Itu tuh diem aja, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang jawab. Belum sebentar Pak, ini ada anaknya nggak ya gitu. Saya tuh alah, gitu ya Bu Mus ya. Betul. Itu jadi kelasnya itu jadi nggak sehidup dulu gitu loh. Kelasnya nggak hidup gitu ya Bu Mus ya. Iya betul. Oke. Kalau bosennya dilihat dari mananya Bu Mus? Kalau bosennya dilihat dari mananya? Ya kalau bosennya itu ya saya ya Bu ya, mungkin yang bosen ya karena itu aja ya. Ya terus akhirnya saya membayangkan, oh ini nanti ya paling anak-anak ya bosen dengan tingkat motivasi yang seperti itu ya. Terus sayanya sendiri ya sudah bosen ya. Akhirnya ya itu tadi saya menganggap anak-anak ya bakalan bosen gitu Bu. Oh gitu ya. Oke Bu Mus. Kalau tadi Bu Mus ada membayangkan aja sudah bosen ya gitu ya Bu Mus ya. Kira-kira kegiatan apa ya yang Bu Mus pikirkan itu kok membuat mereka bosen gitu? Kegiatannya bagian mana Bu Mus? Nah dari awal kan saya bilang kegiatannya kan itu saja gitu kan Bu ya. Garing gitu ya? Iya selama ini tuh saya itu saya selama ini tuh ya pakai itu gitu. Iya, ya makanya saya terus dengan tingkat motivasi anak yang seperti sekarang tuh saya merasa, aduh ini nanti bakalan garing ini betul Bu, betul. Oh gitu. Oh iya Bu Mus. Tadi Bu Mus menyampaikan bahwa menggunakan perencanaan yang sama di tahun-tahun yang lalu, gitu ya Bu Mus ya? Betul. Nah, kenapa itu tidak menggunakan perencanaan yang sama untuk tahun-tahun ini Bu Mus? Kenapa tidak menggunakan yang sama seperti itu? Kira-kira perencanaan apa yang tahun lalu itu? Tahun lalu itu ya cuman itu tadi Bu, yang cerita, terus knowledge, cuman gitu-gitu itu aja sih Bu. Ya jadi makanya saya merasa itu bakalan garing gitu loh Bu. Saya merasa nggak bakalan berhasil untuk mengaktifkan anak gitu loh Bu. Oh gitu ya Bu Mus ya. Nah kira-kira kegiatan apa yang paling berhasil menurut Ibu? Kenapa itu dipandang berhasil seperti itu? Kalau kegiatan yang tahun-tahun lalu itu dianggap berhasil seperti itu Bu Mus. Kira-kira kegiatan apa Bu Mus yang membuat berhasil itu? Kegiatan yang tahun lalu yang tahun-tahun sebelumnya gitu tak Bu maksudnya Bu? Iya betul. Yang berhasil gitu ya? Oke. Ya. Saya itu merasa itu yang menurut saya paling berhasil ya Bu ya, paling rame itu kegiatan mengawali tahun pelajaran atau semester itu pakai talking about holiday. Jadi itu tuh saya merasa itu yang paling berhasil kalau dulu Bu. Nah itu saya merasanya itu kenapa ya? Karena aktif anak-anak pada saat itu, seru gitu Bu. Jadi anak-anak itu saut-sautan gitu. Kalau yang dulu loh ya Bu ya, itu seperti itu. Jadi anak-anak cerita, satu anak cerita, tapi saya tidak membatasi yang lain dengerin gitu, enggak. Jadi ada kayak apa ya? Ada interaksi gitu loh antara yang satu dengan yang lain. Jadi kayaknya benar-benar kayak percakapan, tapi percakapannya ini enggak di skenario, jadi benar-benar alami seperti itu yang murni gitu ya Bu Mus ya. Betul. Oke. Menurut Bu Mus, kegiatan yang tadi itu bisa nggak dipakai untuk mengawali semester kedua ini? Kan seru tuh. Bisa nggak? Bisa sih Bu, bisa sih sebenarnya. Aktif juga kayaknya ya nanti anak-anak ya. Kalau saya pakai ini. Kira-kira selain itu ada kegiatan lain nggak yang bisa dipakai Bu Mus? Ada enggak kegiatan lain selain yang tadi sudah Bu Mus sampaikan seperti itu? Ada enggak yang lain Bu Mus? Kalau yang pakai kegiatan lain apa ya Bu ya? Yang seru setelah
talking about holiday, kayaknya Bu, membuat mozaik kelas Bu. Itu sepertinya juga aktif, perannya anak-anak terlihat juga di situ Bu. Jadi anak-anak nggak diem aja gitu, karena dia harus kreatif, harus bergerak lah untuk bisa membuat mozaik kelasnya itu Bu. Oke, sejauh ini tadi kita kan sudah lumayan berbincang-bincang gitu ya Bu Mus ya. Kira-kira yang sudah Bu Mus dapatkan tadi apa saja kira-kira? Pencerahan apa saja kira-kira Bu Mus? Saya dapat 2 poin Bu ya, 2 poin penting. Itu yang pertama bahwa saya nggak perlu merubah yang sudah saya lakukan dulu, cuman saya perlu cari yang paling greget gitu. Nah terus saya harus ngubah itu jadi 2 kegiatan tadi yang menurut saya paling greget itu nantinya harus saya upgrade atau saya modifikasi lah, sehingga bisa menarik dan tidak membosankan untuk anak-anak yang sekarang ini. Jadi saya nanti mau rencananya itu bikin yang kekinian gitu mungkin Bu ya. Itu poinnya itu 2. Jadi ada ya Bu. Jadi nanti saya mau 2 itu Bu. 2 poin itu yang akan saya lakukan. Oh gitu. Sekarang rencananya apa nih Bu Mus? Kalau tadi sudah menemukan gitu ya pencerahan seperti itu, sekarang rencananya apa kira-kira Bu Mus? Ya itu tadi Bu, sesuai dengan tadi 2 poin penting yang saya ambil, yang saya garis bawah itu, nanti saya mau cari ide satu lagi mungkin Bu, untuk bisa lebih banyak kombinasi kegiatannya gitu Bu. Jadi nanti saya mau cari mungkin Bu ya, kegiatan lain atau mungkin pakai lagu, pakai nyanyi gitu Bu, yang di kegiatan untuk bisa menyambut habis liburan lah istilahnya, supaya liburannya masih kerasa tapi juga nggak langsung drastis pelajaran seperti itu Bu. Oke. Kira-kira Bu Mus mau mulai dari mana nih? Tadi dari rencana-rencana tadi Bu Mus mau mulai dari mana nih? Yang pertama jelas saya mau cari referensi ya Bu ya. Referensinya itu nanti bisa saya cari baik dari YouTube atau dari teman-teman sejawat saya, atau dari kelas-kelas lain gitu Bu, nanti saya cari info. Oke. Bu Mus, kalau tadi sudah ada rencana, kemudian ada awal untuk memulai seperti itu ya Bu Mus ya. Nah ya, kira-kira ada enggak rekan kerja dari Bu Mus yang bisa diajak untuk membantu Bu Mus seperti itu? Ada enggak? Saya mungkin nanti akan berkolaborasi ya Bu ya dengan sesama wali kelas 2. Itu nanti ada Bu Maya, ada Bu Naili, itu nanti akan saya coba untuk berkolaborasi untuk memikirkan ini Bu, untuk mau ngapain gitu. Jadi mungkin kita kolaborasi ide seperti itu. Baik. Kira-kira ada lagi enggak yang bisa Bu Mus lakukan untuk mendapatkan ide baru itu? Ada enggak selain yang tadi sudah Bu Mus sebutkan, ada enggak ide lain lagi seperti itu Bu Mus? Ya itu tadi Bu, saya nanti mungkin mau nambah kegiatan, terus saya juga mau cari lagu yang sedang kekinian mungkin Bu ya. Jadi yang anak-anak yang tahu, tapi nanti kita ubah-ubah, kita gubah lirik-liriknya seperti itu. Jadi nanti ada kegiatan seperti itu. Jadi kita gubah liriknya yang sesuai dengan pembelajaran kita, tapi musiknya masih sama gitu. Ibaratnya lagu kekinian gitu ya Bu Mus ya? Lagu kekinian dengan lirik dari kita seperti itu. Jadi gaul nih nanti Bu Mus ini bakalannya. Iya Bu Mus ya? Iya Bu, anak-anak biar suka, biar nggak bosen. Tujuannya di awal itu. Oke, luar biasa Bu Mus. Nah Bu Mus, sekarang target untuk selesainya kapan nih Bu Mus? Ya selesainya ya sebelum masuk semester 2 Bu. Jadi ya sekitar semingguan ini saya harus sudah bisa menuntaskan itu sehingga bisa action di awal semester 2. Oke. 1 minggu ya Bu Mus ya. Nah ya, Bu Mus, kira-kira biar kita tahu ya dalam minggu ini sudah ada progres tuh gimana tuh Bu Mus? Iya ya, saya harus laporan ke Bu Ella ya. Gini Bu, nanti saya kabari lagi. Kalau bisa ya kurang dari seminggu gitu saya kabari Bu Ella progresnya. Bu, saya udah sampai ini, saya udah sampai ini, seperti itu. Nanti saya kabari Bu Ella.
Saya Baik. menemui Bu Ella untuk memberi info seperti itu. Oke, Bu Mus. Nah, Bu Mus, kita udah di ujung sesi nih, Bu Mus. Kira-kira dari sesi singkat ini yang Bu Mus dapatkan apa saja nih tadi? Banyak banget, Bu. Banyak Saya banget jadi ya, dapat alhamdulillah. Iya, saya dapat pencerahan, terutama di model itu tadi, apa aktivitas-aktivitasnya tadi. Terus saya dapat gimana cari lagunya. Jadi banyak ide, Bu, mulai dari modifikasi aktivitas yang dulu sampai menemukan lagu-lagu kekinian itu. Yang intinya nanti bisa membuat murid-murid itu lebih aktif dan tidak bosan. Oke, alhamdulillah. Satu lagi nih ya, Bu Mus ya. Nah, Bu Mus, kalau tadi sudah banyak sekali yang didapatkan. Sekarang gimana perasaannya, Bu Mus? Perasaannya gimana setelah coaching singkat ini? Ya alhamdulillah Bu ya, saya jadi lega ini Bu. Muka saya udah nggak kusut lagi kan ya Bu ya. Saya Sudah ketawa setia ya gitu Bu ya, ya. Bu Mus ya. udah berseri ya ini Bu ya. Terima kasih loh Bu Ella. Tadi itu saya sumpah apa ya ini ais pasti ini karing ini ya ais gitu tadi itu. Oke, alhamdulillah ya Bu Mus ya sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti itu tadi. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Mus ya. Saya pengen denger nih gimana nih ceritanya Bu Mus tadi setelah adanya progres-progres tadi ya Bu Mus ya. Saya pengen denger nih ceritanya. Terima kasih banyak ya Bu Mus ya. Saya yang terima kasih Bu udah dibantu. Baik Bu Mus, Ya. sampai ketemu minggu depan Bu Mus ya. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Luar biasa sekali percakapan buku Milaila sebagai coach dan Bu Mus Indriana sebagai coaching. Saya sampai termangu nih seperti apa ya, jurat beneran nih. Memang jurat beneran ya. Alhamdulillah praktek coaching panjenengan berdua sudah berjalan dengan baik sekali. Namun selanjutnya saya masih mohon izin ya pada Bu Ella selaku coach untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya dari yang praktek yang sudah panjenengan lakukan. Nah, begini Bu Ella. Bu Ella tadi kan sudah melakukan praktek coaching dengan baik dan luar biasa. Nah, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik dalam praktek coaching ini menurut Bu Ella? Kalau menurut saya yang sudah berjalan dengan baik adalah saya kan sudah berusaha untuk mempraktekkan coaching ini dengan menerapkan alur tirta seperti itu. Sudah berusaha untuk menerapkan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Jadi percakapan dengan alur tirta yang sudah diterapkan oleh Bu Ella ini. Iya, sudah baik seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ella dalam praktek hari ini, Bu Ella? Yang sudah saya lakukan pada saat saya melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan adalah saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot Bu Kusnul yang sudah saya sampaikan sebelumnya dengan harapan saya dapat menstimulasi pemikiran coaching yaitu Bu Mus tadi sehingga memunculkan hal-hal yang memang belum terpikirkan sebelumnya dan mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi yang dimiliki. Luar biasa sekali Bella, luar biasa. Bella, ini kan bukan sekali ini saja kan, nantinya Bella akan praktek coaching ya. Kita akan sering melakukannya. Kalau yang tadi Bella yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira kalau pada praktek coaching akan datang, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Ella? Kalau ngomong kompetensi ya, Bu Kusnul ya. Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mungkin kemampuan mendengarkan aktif atau menyimak ya Bu ya. Di mana pada kemampuan atau kompetensi ini saya harus fokus pada apa yang dikatakan oleh coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan seperti itu. Kemudian akan mendengarkan lebih banyak dan saya akan sedikit berbicara
dan juga harus mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikiran saya, termasuk penilaian terhadap Koci, begitu, agar Koci dapat terbantu untuk lebih memahami situasi yang sedang dialaminya, seperti itu Bu Kusno. Ya, jadi yang ingin dikembangkan selanjutnya oleh Bella adalah mendengarkan dengan aktif ya, kemampuan mendengarkan dengan aktif. Nah, Bella, dari beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan, kira-kira apa yang akan Bella lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi coaching tersebut, Bella? Kalau yang dapat saya lakukan untuk meningkatkannya adalah tentunya dengan banyak berlatih ya, Bu Kusnul. Tentunya saya akan banyak berlatih bagaimana cara bagaimana praktek coaching yang tepat dan sempurna sesuai dengan alur tirta, seperti itu Bu Kusnul. Jadi intinya Bella akan tetap melakukan latihan-latihan untuk memperdalam, memperbaiki kompetensi-kompetensi dalam praktek coaching ya Bella ya. Luar biasa sekali Bella praktek coaching hari ini. Mudah-mudahan di praktek coaching yang berikutnya semua kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bella bisa terwujud semua. Amin. Nah, sebelum sesi ini saya tutup ya, izinkan Bella saya menyampaikan beberapa catatan hasil praktek coaching yang sudah panjenengan lakukan ya. Ini saya sudah mencatatnya di dalam rubrik. Begini Bella, secara garis besar praktek coaching yang sudah dilakukan itu sudah alur tita itu sudah nampak semua, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, bahkan sampai kesimpulan. Bahkan tadi saya lihat itu percakapan antara Bu Ella dan Bu Mus Indriana itu mengalir seperti air, seperti namanya tirta. Itu yang bikin saya termangu-mangu. Kemudian di awal tadi Bella menyampaikan ya bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Nah ini setelah saya amati dengan seksama, itu sudah nampak, sudah dilaksanakan oleh Bu Ella. Dengan bukti ya Bu Mus Indriana sebagai coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bu Mus tadi sudah menemukan 2 poin ya, 2 poin ide baru yang akan dikembangkan oleh Bu Mus untuk pembelajaran di awal tahun ajaran semester genap. Nah itu berarti Bu Ella selaku coach sudah bisa menstimulasi coach dalam menemukan solusi dan menelurkan ide-ide barunya. Nah ini berarti dari praktek ini semua sudah nampak dari alur tirta maupun kompetensi yang dikembangkan Bu Ella. Luar biasa sekali ya Bu Ella dan Bu Mus. Karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu panjenengan berdua untuk melakukan praktek coaching hari ini. Mudah-mudahan praktek coaching kedepannya akan semakin sempurna. Amin. Baik Bu Mus dan Bu Gumilaila, saya tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusnul. Sama-sama, sampai jumpa kembali.